namaku Siti Sultami, biasa dipanggil Uut. Aku mahasiswa pendidikan bahasa Inggris semester 4. Aku Yayang Septia Melia, mahasiswa bahasa Inggris semester 4. Nah, kali ini kita mau cerita nih pengalaman kita mengajar bahasa Inggris di SD kemarin ya. Kita ikut volunteeran, seru banget. Nah, mengajar kemarin itu banyak banget pelajaran yang kita ambil, dari mulai kita kayak gimana sih ngajar bahasa Inggris di level pemula, tantangannya itu apa. Nah, kita juga menulis apa yang kita dapatkan waktu kita mengajar di SD. Nah, salah satunya ini sendiri-sendiri ya teman-teman. Ya, yang menulis sendiri, aku juga menulis sendiri. Tapi topiknya tetap sama, yaitu pengajaran bahasa Inggris, terutama dari pengalaman kita volunteeran kemarin. Nah, coba ya, yang kamu nulis apa kemarin waktu kita habis pengalaman dari volunteeran? Kalau aku topiknya tentang strategi mengajar bahasa Inggris untuk pemula. Wah, ini sangat menarik nih teman-teman. Kita belajar beberapa strategi ya untuk mengajar siswa SD. Kalian tahu kan gimana hektiknya, terutama guru-guru ini pasti sudah relate dengan keriuhan ya mengajar siswa SD, terutama bahasa Inggris. Mata pelajaran yang sangat ditakuti ya, karena teman-teman itu, anak-anak menganggapnya bahasa Inggris itu susah. Jadi, nah, ya yang punya nih strategi yang bisa guru-guru strategi yang bisa menjadi inspirasi teman-teman mengajar bahasa Inggris di level pemula. Coba jelasin yang kenapa kamu nulis topiknya itu strategi. Oke. Karena menurutku awal belajar itu paling menentukan ya. Banyak anak sebenarnya tertarik belajar bahasa Inggris, tapi pengalaman pertama mereka kurang menyenangkan. Misalnya terlalu banyak menghafal, takut salah, atau kelasnya terasa membosankan. Akhirnya mereka menganggap bahasa Inggris itu sulit. Padahal kalau sejak awal gurunya menggunakan strategi yang tepat, anak bisa lebih percaya diri dan menikmati proses belajarnya. Wah, berarti masalahnya ini bukan di kemampuan siswa ya. Betul. Yang kita bicarakan itu adalah strategi gimana kita mengajar bahasa Inggris itu dengan seru, aktif, dan juga interaktif ya tentunya untuk anak-anak SD. Oke, nah kalau menurut kamu nih, berdasarkan pengalaman kamu kemarin dan juga riset-riset yang sudah kamu lakukan, menurut kamu apa sih kesalahan guru mengajar di level SD pemula itu? Kesalahan yang paling sering dilakukan guru itu apa untuk mengajar? Oke, menurutku ya salah satunya adalah terlalu fokus pada teori. Misalnya baru pertemuan pertama sudah disuguhkan materi grammar yang cukup rumit, padahal siswa pemula lebih membutuhkan pengalaman menggunakan bahasa daripada menghafal aturan bahasa. Mereka perlu merasa bahwa bahasa Inggris itu bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Wah, benar teman-teman, aku waktu SD kalau hari pertama udah disuguhin grammar, kabur aku pulang. Pusing. Iya, karena nggak seru. Kenapa hari pertama harus langsung teori? Kenapa kita nggak game dulu, perkenalan dulu, ya kan? Tapi bukan berarti grammar itu nggak penting ya. Tetap penting. Betul, cuman waktunya aja disesuaikan. Nah, dari tulisan kamu nih, strategi kamu kan udah nulis strategi macam-macam strategi. Nah, strategi favorit kamu ini apa? Nah, kalau aku sih paling suka pembelajaran aktif ya, karena siswa bukan cuma duduk mendengarkan guru, tapi mereka ikut bergerak, berdiskusi, bermain, bahkan praktik berbicara gitu.
Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya misalnya belajar vocabulary tentang fruit, tentang buah-buahan, daripada guru menunjukkan cuma daftar kata. Siswa biasanya bermain games, mencocokkan gambar dengan kata, tebak gambar gitu. Oke, berarti model pertama itu games ya. Iya. Games dengan apa namanya? eh, Kosakata buah disusun sebagaimana kita merancang games agar siswa itu terlibat aktif ya. Iya. Jadi bukan hanya kita suruh menghafalkan list kosakata buah langsung menghafalkan, enggak ya teman-teman. Kita akan melibatkan siswa dalam pembelajaran itu dengan salah satunya dengan game. Nah, tadi Ayang juga bilang nih ada tebak gambar. Nah, jadi gambar itu berarti visual ya Yang ya? Iya, betul. Nah, kenapa sih kok tebak gambar kok harus visual? Karena ya terutama untuk pemula ya, karena mereka lebih mudah memahami sesuatu yang bisa dilihat kan secara visual. Contohnya ketika kita bilang apple, kalau hanya mengucapkan katanya mungkin belum semua paham ya, tapi ketika langsung ditunjukkan gambarnya, mereka langsung menghubungkan kata dengan benda sekitar gitu. Berarti media visual ini membantu Betul. memperkuat ingatan anak-anak SD. Iya. Biasanya juga anak SD itu kalau kita ajak jalan-jalan pakai motor, itu yang dilihat di sepanjang jalan itu pasti adalah gambar. Betul. Aku ingat di sana ada gambar ini, pasti yang diingat pertama adalah gambar. Karena kalau kita hanya mengucapkan itu, mereka itu tidak akan ingat. Mungkin ingat tapi akan memorinya itu tidak kuat. Beda lagi kalau kita tunjukkan gambar, itu pasti siswa SD itu lebih tertarik dan juga memperkuat ingatan ya mereka. Oke, nah pertama tadi ada strategi game untuk mengenalkan vocabulary ya. Terus kedua menggunakan visual ya. Nah, tapi aku baca di tulisan kamu itu ada satu metode favorit nih, metode menarik yang kamu klaim sebagai metode menarik. Nah, itu metodenya apa sih dan gimana konsep metode itu? Nah, kalau selanjutnya ini saya menggunakan metode TPR namanya. Nah, TPR itu apa sih? Metode yang menggabungkan bahasa dengan gerakan tubuh gitu. Jadi contohnya guru memberikan instruksi, lalu siswa merespon dengan tindakan. Misalnya stand up please, open your book gitu. Jadi siswa belajar memahami makna melalui gerakan tangan gitu. Berarti kayak bahasa isyarat ya. Betul. Tapi teman-teman, bahasa isyarat dalam bahasa Inggris itu bukan hanya digunakan untuk anak SD loh. Kalau kita ke luar negeri yang dimana bahasa Inggris itu bukan bahasa asli mereka, kita juga menggunakan bahasa tangan. Kalau kita mau beli sesuatu, itu pasti kita nunjuk-nunjuk. Nah, itu salah satu juga pembuktian bahwa kalau kita menggunakan physical response itu bakal lebih membekas dan juga lebih memperkuat ingatan dan juga perhatian pemahaman siswa ya. Contohnya kalau kita mengucapkan stand up please, itu yang ngerti ya bakal berdiri, yang nggak ngerti ya kan? Iya. Kita kan perlu stand up please gitu, kayak menambahkan gerakan-gerakan kecil untuk agar siswa itu lebih mudah memahami. Oke, seru banget kalau kita ngomongin strategi pembelajaran itu karena banyak banget ya strategi pembelajaran. Nah, ada satu lagi nih yang ada di tulisan kamu, mengatakan bahwa belajar bahasa Inggris itu juga bisa menggunakan lagu loh teman-teman. Betul. Gimana nih contohnya menggunakan lagu? Kenapa? Oke, karena lagu kan membuat kosakata lebih mudah diingatkan, sedangkan permainan membuat suasana
kelas lebih santai. Ketika siswa senang, mereka biasanya lebih senang mencoba untuk berbicara gitu. Oh, berarti fungsi lagu ini sebenarnya untuk menjaga suasana kelas ya, agar siswa itu suasananya senang, siswa itu semangat belajar. Iya. Betul sih, kalau suasana kelas sangat tidak enak itu aku juga nggak semangat sih kalau belajar. Apalagi anak SD ya, anak SD itu sangat-sangat kita harus menjaga suasana biar mood mereka itu tetap bagus ya untuk belajar. Nah, lagu ini bisa jadi salah satu alternatif ya. Mau mulai pelajaran, nyanyi dulu biar teman-teman SD itu moodnya bagus untuk memulai pelajaran. Nah, kalian nih para guru SD biasanya menggunakan lagu apa sih kalau pembelajaran bahasa Inggris? Boleh loh share di kolom komentar biar bisa jadi referensi buat para pengajar lain di level pemula ya tentunya. Setuju sih aku lagu buat menjaga suasana itu. Nah, sekarang aku pengen tahu pengalaman pribadi kamu sendiri ya. Dari tulisan kamu mengajar kemarin itu strategi apa yang menurut kamu berhasil? Nah, mungkin dari pengalamanku ya, dalam mengajar anak-anak les, mereka jauh lebih antusias ketika belajar sambil bermain. Bahkan kadang mereka nggak sadar kalau sebenarnya sedang menghafal vocabulary itu. Misalnya lewat flashcard atau bermain peran, permainan sederhana. Jadi menurutku teori ini memang penting, praktik jauh lebih berkesan gitu. Betul, setuju, sangat setuju. Kalau di SD itu terutama ya, di SD umur 3 sampai 7, 8, 9, 10 tahun itu lebih banyak prakteknya ya. Betul. Daripada teori, karena mereka itu masih dunia bermain. Jadi kalau dikasih teori terus itu pasti mereka bosan, pusing. Nah, tapi pasti dong kamu mengalami kesulitan nih dalam mengajar dari pengalaman kamu kemarin. Nah, itu apa aja tantangannya? Nah, kalau aku sih menjaga perhatian siswa ya. Anak-anak cepat bosan, jadi guru harus kreatif mengganti aktivitasnya. Tidak harus selalu menggunakan teknologi yang canggih. Kadang permainan sederhana pun sudah cukup membuat kelas lebih menjadi hidup. Berarti menjaga mood siswa itu ya yang paling menjadi tantangan terbesar, menjaga suasana kelas. Oke teman-teman, jadi bisa disimpulkan ya bahwa menjadi guru terutama di level SD, di level pemula itu bukan cuma datang mengajar pulang, tapi juga di sana kita harus menjaga mood siswa, menjaga suasana kelas. Terus belum lagi kalau ada yang berantem ini itu nggak bisa diem. Nah, itu yang sangat bikin pusing ya teman-teman, salah satunya. Nah, tapi teman-teman bisa nih menggunakan strategi-strategi yang digunakan Yayang kemarin, menggunakan game untuk belajar vocabulary, terus menggunakan physical response. Itu sangat membantu sih menurutku, apalagi yang menggunakan lagu tadi ya. Di awal pelajaran kita nyanyi dulu, nah habis itu belajar. Nah, itu akan lebih diingatan siswa itu lebih memorable ya, lebih mudah diingat. Nah, itu adalah teman-teman, bukan guru itu bukan hanya mengajar dan pulang, tapi juga menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Itu juga sangat itu juga menjadi salah satu tugas guru ya. Setuju yang banget. Sangat ya sulit. Oke. Barangkali di sini teman-teman nih yang sudah menjadi calon guru ataupun sudah mengajar, semoga obrolan aku dan Yayang sharing pengalaman kita ya, volunteeran kemarin itu bisa menjadi
referensi, inspirasi bahwa pembelajaran yang efektif itu bukan harus rumit, ya, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi kita tidak bisa memaksakan ya siklus pembelajaran itu harus gini, tapi kita juga harus memperhatikan kondisi siswa. Oke, terima kasih ya yang sudah sharing pengalamannya hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Oke, sekian ngobrol kita hari ini. Sangat seru sekali ya, nggak berasa sudah 1 jam kita ngobrol tentang strategi. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan tentunya calon-calon guru, pengajar bisa menjadi referensi dan inspirasi kita semua. Oke, see you on the next ngobrol santai kita. Bye-bye.